Sejak akhir abad ke-20, kemajuan teknologi elektronika membuat perang menjadi semakin kompleks dan penuh dengan tantangan. Perpaduan antara teknologi elektronika dan teknologi rudal membuat ancaman yang muncul hanya dalam hitungan menit saja, di mana keterlambatan merespon dalam hitungan detik bisa membuat salah satu pihak menjadi pecundang. Jarak yang terhitung ratusan kilometer tidak lagi menjadi masalah saat kecepatan proyektil berpandu di atas Mach 1. Berkat kemajuan teknologi elektronika dan sistem propulsi, istilah Belanda masih jauh sudah kuno alias ketinggalan era. Teknologi elektronika yang dimaksud tidak terbatas pada radar dan radio, tetapi mencakup pula data link. Radio sangat jauh tertinggal dalam urusan kecepatan transmisi dibandingkan dengan data link, di mana transmisi radio memerlukan masa 20 detik hingga 30 detik untuk diterima. Sedangkan transmisi data link hanya membutuhkan waktu milidetik agar sampai di penerima. Radio hanya dapat memancarkan suara, sementara data link dapat mengirimkan pesan tertulis, suara atau gambar secara simultan, di mana kemampuan demikian tergantung pada berapa besar bandwidth yang tersedia pada data link. Baku hantam antara India dan Pakistan pada bulan kelima tahun ini ialah contoh paling mutakhir tentang betapa pentingnya data link dalam menciptakan situational awareness. Keberhasilan C-10C menembak jatuh Rafale dengan peluru berpandu PL-15 bukan disebabkan oleh keperkasaan pesawat pancar gas Cina, namun karena kemampuan Islamabad menciptakan situational awareness dengan kehadiran data link beserta pesawat AEWNC SAB 2000 karya anak bangsa Swedia. Sebaliknya, kebahlulan New Delhi antara lain disebabkan oleh tidak padunya situational awareness, sehingga Rafale tidak mampu menembak C-10C terlebih dahulu. Dari sini terdeskripsi bahwa kampung Benazir Bhutto telah membangun situational awareness sejak lama dibandingkan dengan tanah air Rajiv Gandhi. Keberadaan data link ialah bagian dari Network Centric Warfare atau NCW yang sudah diadopsi oleh sejumlah negara maju sejak akhir masa Perang Dingin. NCW bertumbuh pada kemampuan ruang elektronika untuk berbagi informasi real-time di lapangan dalam hitungan milidetik. Lewat NCW, berbagai platform yang berbeda dan pusat komando dan kendali operasi dapat melihat situasi di lapangan secara real-time walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Baghdad menjadi pecundang dalam Perang Teluk 1991 melawan Washington dan kawan-kawan, antara lain disebabkan oleh ketertinggalan teknologi tentara Irak, termasuk dalam perkara penggunaan spektrum elektronika. Salah satu data link yang laris sekaligus mature dan proven ialah Link 16 karya anak bangsa Amerika Serikat, di mana link ini dikategorikan sebagai tactical data link. Link 16 kebal dari jamming dan aman dari ancaman apapun yang dapat digunakan pada platform di darat, kapal perang dan pesawat udara. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang mengadopsi Link 16 pada mesin perang keluaran encang SAM seperti F-16. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh negara lain, Washington pun hanya memberikan izin pemasangan Link 16 pada peralatan perang produksi Amerika Serikat. Link 22 adalah data link lainnya yang dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai pengganti Link 11 yang rawan terhadap jamming dan bergantung pada frekuensi tetap HF atau UHF. US Navy tercatat sebagai pihak yang menginisiasi Link 22 guna memenuhi kebutuhan operasional unsur-unsur Angkatan Laut Amerika Serikat, khususnya untuk komunikasi beyond line of sight. Saat ini Link 22 beroperasi bersama dengan Link 16, di mana kedua link dapat terkoneksi walaupun pemakai Link 16 jauh lebih banyak daripada Link 22.
Pemakai Link 16 adalah negara-negara NATO atau non-OTAN dengan jumlah pengguna yang lebih banyak dari Link 22 yang cuma digunakan oleh beberapa anggota OTAN saja. Jumlah pihak yang mengadopsi Link 16 dan Link 22 memang jauh tertinggal dengan pengguna Link aja yang berjumlah 93 juta orang pada kuartal pertama 2024. Sayangnya Link aja hanya melancarkan urusan pembayaran dan tidak bisa memancarkan pesan tertulis, suara dan gambar kepada pihak penerima. Selain mengadopsi Link 16, Indonesia menggunakan pula beberapa data link lain seperti Link Y, keluaran Thales dan Link ID, produksi PT Land Industry. Kebinekaan data link di negeri ini sangat sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yang mengutamakan keragaman, walaupun semua data link tersebut tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Sampai kini Indonesia tidak mampu menyatukan berbagai keragaman data link tersebut, sehingga hal yang mustahil untuk menciptakan situational awareness lintas matra. Semua data link hanya bisa terhubung untuk yang serumpun saja dan tidak bisa roaming ke data link yang tidak serumpun. Persoalan hal ihwal integrasi antara data link yang berbeda yang dipakai oleh Indonesia ialah perkara rumit sebagai dampak dari negara yang belum mampu mengembangkan data link secara mandiri. Terdapat perbandingan lurus antara kemampuan di bidang elektronika suatu negeri dengan kapabilitas mengembangkan data link sendirian. Kalaupun selama ini ada data link yang diklaim sebagai hasil pengembangan sendiri oleh industri Indonesia, fakta menunjukkan bahwa data link tersebut menginduk pada data link yang dikembangkan oleh sebuah syarikat Eropa. Dengan kata lain, belum ada data link yang murni hasil penelitian dan pengembangan domestik. Indonesia memang tertinggal dengan Siam yang mampu mengembangkan data link sendiri. Berkat bantuan dari Swedia, Link T dibangun oleh SAP bersama Avia Satcom untuk kepentingan Kongtap Thai, khususnya Kongtap Akad Thai sebagai imbalan Bangkok, memborong 12 Gripen dan 2 SAP 340 AEW-NC. Kerjasama antara syarikat Swedia dan Siam memunculkan tuah yakni Link T yang mampu berkomunikasi dengan Link 16 yang terpasang di F-16 Kongtap Akad Thai. Link T sekarang telah digunakan oleh kekuatan militer lainnya dalam Kongtap Thai sehingga Bangkok lebih maju daripada Jakarta dalam urusan NCW. Keberhasilan negeri yang tentaranya hobi kudeta mengintegrasikan Link T dengan Link 16 menunjukkan bahwa Link 16 dapat disambungkan dengan data link buatan barat atau data link yang mengacu pada teknologi barat. Dengan kata lain, Link 16 yang hari ini diadopsi oleh Tentara Langit Indonesia pun bisa diintegrasikan dengan data link lain selama Indonesia mampu mengatasi permasalahan teknis terkait integrasi, termasuk Interface Control Document atau ICD. Dalam kasus Thailand, mereka hanya mengoperasikan dua data link berbeda saja, yakni Link 16 dan Link T. Suatu hal yang menandakan bahwa Bangkok tidak menyukai keragaman seperti Indonesia. Pertanyaan yang muncul ialah, apakah Jakarta akan mengikuti jejak Bangkok atau tidak dalam pengembangan suatu data link nasional bekerja sama dengan pihak asing? Duel antara New Delhi dan Islamabad kembali menyadarkan Jakarta tentang sifat strategis NCW dalam peperangan hari ini dan masa depan. Peran pesawat AEW-NC kembali menjadi penting bagi Indonesia, walaupun Medan Merdeka Barat pada tahun lalu tega mencoret program tersebut demi mendapatkan PPA produksi Italia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pesawat AEW-NC sangat strategis untuk menciptakan situational awareness, mengingat bahwa daya jangkau radar darat lebih terbatas dibandingkan radar terbang. Tentu saja harapan pesawat AEW-NC dapat memainkan peran demikian dapat tercapai andai kata Indonesia mengakuisisi pesawat tipe itu dari produsen yang sudah proven dan bukan dari pabrikan abal-abal.
Di samping peran strategis pesawat AEW-NC, data link pun memainkan peran signifikan dalam NCW. Walaupun Indonesia sejak beberapa tahun lalu sudah mempunyai kesadaran soal data link, akan tetapi sampai sekarang tanah air Salma Salsabil tidak juga mampu menentukan data link apa yang mau dikembangkan. Nampaknya keragaman data link masih akan dipertahankan sebab hal demikian mencerminkan identitas Indonesia. Isu data link yang kembali menggema pasca baku bunuh antara dua negeri penggemar berat kriket belum diikuti dengan arah peta jalan soal data link yang diinginkan ke depan. Terkait dengan urusan niaga senjata, selama ini tanah air Kareena Kapoor jauh lebih termasyhur dibandingkan kampung Mahirakan di tempat kelahiran Maudy Ayunda. Sejak bertahun lalu, India telah menyerongkan peluru berpandu BrahMos kepada Indonesia. Walaupun hingga detik ini, Jakarta belum menyatakan komitmen resmi guna mendatangkan rudal yang dikembangkan oleh New Delhi bersama dengan Moskow. Kuar-kuar sejumlah media massa Hindustan tentang akad Jakarta membeli proyektil berpandu permukaan ke permukaan tersebut tidak pernah terbukti sejauh ini. Lawatan penghuni Istana Merdeka ke New Delhi pada tahun ini sonder komitmen untuk mendatangkan BrahMos. Sebaliknya, konflik India dan Pakistan demikian dimanfaatkan secara cerdik oleh negeri yang pernah dipimpin oleh Nawaz Sharif lewat penawaran kepada negara yang dulu dikepalai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Islamabad tidak menyerahkan J-10C kepada Jakarta meskipun Indonesia tertarik dengan pesawat pancar gas tersebut. Negeri penyuka field hockey tersebut malah menyerahkan data link yang diklaim sebagai karya anak bangsa Pakistan, yakni Link 17. Link 17 ialah salah satu subsistem dalam NCW Pakistan yang proven dalam Perang India-Pakistan pada bulan Mei 2025, di mana Link 17 mampu menghubungkan Link 16 dengan pesawat AEW-NC keluaran SAP maupun membangun koneksi antara SAP 2000 dengan J-10C dan JF-17 karya Cina. Terkait dengan tawaran Link 17 oleh Islamabad, masih ditunggu bagaimana respon Jakarta. Hal ini ditentukan oleh sikap Kementerian Pertahanan, walaupun TNI Angkatan Udara akan tercatat sebagai calon pengguna. Apakah Kementerian Pertahanan akan menerima atau minimal menjajaki ajuan dari musuh bebuyutan Tuan Takur? Apakah Medan Merdeka Barat akan mengikut sertakan firma elektronika pertahanan tempatan untuk menimbang proposal Pakistan? Apakah Link 17 akan menjadi link pemersatu bangsa?